Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Hayati, NPM 1911060293 dari kelas Biologi D. Dan juga teman-teman saya. Nama saya Ana Fitria, NPM 1911060251. Nama saya Dizkar Prasasti, NPM 1911060283. Nama Dia Yustiarini, NPM 1911060289 dari kelas Biologi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang definisi kerja biologiwan. Beberapa biologiwan mungkin memandang spesies sebagai fenomena statistik, berlawanan dengan ide tradisional di mana spesies dipandang sebagai suatu kelas organisme. Dalam kasus itu, suatu spesies didefinisikan sebagai suatu istiwa evolusi terpisah yang membentuk suatu kolam gen tunggal. Walaupun sifat-sifat seperti DNA dan morfologi digunakan untuk membantu memisahkan sila-sila yang berkerabat erat, definisi ini masih kabur-kabur batasannya. Definisi eksak dari spesies masih kontroversial, khususnya pada prokariot, dan ini disebut masalah spesies. Biologiwan sudah mengusulkan beberapa definisi yang lebih presisi, namun definisi mana yang dipakai adalah suatu pilihan pragmatis yang tergantung pada kekhasan spesies yang dibicarakan. Yang kedua yaitu nama yang disingkat. Buku dan artikel kadang sengaja tidak mengidentifikasikan spesies secara lengkap dan menggunakan singkatan SP untuk tunggal dan SPP untuk jamak di tempat epitet spesifiknya. Misalnya pada Canis sp, ini biasanya terjadi pada situasi berikut. Yang pertama yaitu penulis yakin bahwa individu terkait masuk pada genus tertentu, namun tak yakin masuk ke spesies yang mana. Ini sering terjadi dalam paleontologi. Yang kedua yaitu penulis menggunakan SPP sebagai cara singkat untuk mengatakan bahwa sesuatu berlaku untuk banyak spesies dalam suatu genus, tapi tidak ingin mengatakan ini berlaku untuk semua spesies dalam genus itu. Bila ilmuwan bermaksud mengatakan bahwa sesuatu berlaku untuk semua spesies dalam suatu genus, maka ia akan menggunakan nama genus tanpa epitet spesifik. Dalam buku dan artikel, nama genus dan spesies biasanya ditulis dengan huruf miring. Singkatan seperti SP dan SPP, subs, dan lain-lain sebaiknya tidak ditulis dengan huruf miring. Bagian kedua selalu dimulai dengan huruf kecil dan dalam botani disebut epitet spesifik. Selanjutnya yaitu ada kode identifikasi. Berbagai kode sudah digunakan dalam mengidentifikasi spesies. Misalnya, NCBI menggunakan taksid, numerik, atau taxonomy identifier, stable unique identifier. Misalnya, taksid dari H. sapiens adalah 9606, KEGG menggunakan kode 3 huruf untuk sejumlah tertentu organisme. Dalam kode ini, misal H. sapiens disingkat menjadi HSA. Uniport menggunakan numerik organisme dengan maksimum 5 karakter alfanumerik, misalnya yaitu human atau H. sapiens. Materi yang kedua yaitu tentang kesulitan mendefinisikan spesies dan mengidentifikasi spesies khusus. Ternyata sulit mencari definisi kata spesies yang berlaku untuk semua organisme yang muncul di alam, dan debat antar biologiwan tentang bagaimana mendefinisikan spesies dan bagaimana mengidentifikasikan spesies aktual disebut dengan masalah spesies. Ada lebih dari 20 definisi spesies berbeda yang dipakai para biologiwan. Kebanyakan buku teks mengikuti Ernest Mayr yang mendefinisikan spesies sebagai kelompok-kelompok populasi di alam yang secara aktual atau potensial bisa saling kawin yang terisolasi secara reproduktif dari kelompok-kelompok lain yang seperti mereka. Berbagai bagian dari definisi ini menunjukkan pengecualian bagi perkawinan yang artifisial atau tidak umum. Yang pertama yaitu ada perkawinan tidak hanya terjadi dalam penangkapan atau saat partner kawin yang normal tidak tersedia atau sengaja dilakukan oleh manusia. Yang kedua yaitu
Hewan yang secara fisik dan fisiologis mampu kawin, tetapi karena berbagai alasan tak melakukannya secara normal di alam liar. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi spesies dan jumlah spesies. Untuk definisi spesies atau jenis adalah suatu takson yang digunakan dalam taksonomi kepada satu atau sebagian kelompok individu atau populasi yang serupa dan mampu saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya, namun tidak mampu dengan anggota kelompok lainnya. Anggota-anggota dalam suatu spesies bila saling berkawin mampu menghasilkan keturunan yang fertil tanpa hambatan reproduksi. Dua spesies yang tidak sama bila saling berkawin akan menghadapi masalah hambatan biologis. Apabila menghasilkan keturunan yang sehat, keturunan ini biasanya steril atau mandul. Untuk jumlah spesies, yang pertama ada spesiasi allopatrik, yaitu pembentukan jenis baru yang terjadi melalui pemisahan populasi-populasi yang diturunkan dari nenek moyang bersama dalam geografis yang berbeda. Proses spesiasi allopatrik didahului oleh pemisahan suatu populasi menjadi dua grup yang dikarenakan adanya barier ruang. Yang kedua ada spesiasi parapatrik. Spesiasi ini isolasi reproduksi berkembang dalam beberapa gen flow di antara populasi-populasi. Pada populasi tersebut terdapat suatu alel yang berdampak pada terjadinya isolasi reproduksi pada populasi tersebut, sehingga spesies-spesies dalam populasi tersebut tidak dapat melakukan perkawinan atau pertukaran gen. Lalu yang ketiga ada spesiasi simpatrik. Pada spesies simpatrik terdapat pemisahan morfologi yang sangat kuat, sehingga dapat dengan mudah dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi spesies simpatrik yaitu terbentuknya jenis baru yang terjadi karena tinggal atau terdapat pada daerah yang sama. Mekanisme terjadinya spesiasi simpatrik adalah diawali dengan adanya suatu populasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu dapat mendeskripsikan jenis makhluk hidup. Nah, dengan adanya sistem klasifikasi ini, kita dapat mendeskripsikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup tersebut. Membedakannya dengan jenis makhluk hidup yang lain. Misalnya membedakan istilah seperti tanaman pangan, tanaman obat, tanaman sayur, dan lainnya. Yang kedua yaitu mengelompokkan makhluk hidup. Dengan adanya sistem klasifikasi ini, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dengan mengetahui persamaan ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatannya. Semakin banyak persamaan yang dimiliki makhluk hidup, maka semakin dekat pula hubungan kekerabatannya. Selanjutnya yaitu implikasi pemberian status spesies. Penamaan suatu spesies tertentu dapat dipandang sebagai suatu hipotesis mengenai hubungan evolusi dan tingkat perbedaan dari kelompok organisme itu, sejalan dengan munculnya informasi-informasi terbaru di masa yang mendatang. Terkadang, terutama saat masa lalu, ketika komunikasi itu belum sebaik sekarang, taksonomiwan yang bekerja dalam kondisi terisolasi telah memberikan dua nama berbeda pada suatu organisme yang ternyata merupakan spesies yang sama. Nah, setelah diketahui kalau spesies ini sama, maka nama yang lama tetap yang akan dipakai dan nama yang baru akan dibuang. Nah, proses ini disebut dengan sinonimisasi atau lumping. Banyak populasi yang semula dipandang sebagai spesies terpisah atau takson tunggal, dan banyak populasi yang dahulu satu kelompok dan sekarang dipisah. Berdasarkan taksonomi, kelompok-kelompok dalam satu spesies dapat didefinisikan sebagai takson yang hierarki lebih rendah dari spesies. Nah, dalam zoologi hanya subspesies yang digunakan, dan pada botani hanya varietas dan subvarietas yang digunakan. Sedangkan pada biologi konservasi digunakan konsep
Unit Signifikan Evolusi atau USA, yang dapat mendefinisikan apakah suatu kelompok tersebut spesies atau segmen populasi berbeda yang lebih kecil. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan konsep spesies. Dalam masa awal penelitian sains, spesies semata-mata adalah suatu individu organisme yang menunjukkan sekelompok organisme yang mirip atau hampir identik. Pada abad ke-18, ilmuwan Swedia Carolus Linnaeus mengelompokkan organisme berdasarkan perbedaan bentuk alat reproduksinya. Menjelang abad ke-19, kebanyakan naturalis beranggapan bahwa spesies bisa berubah bentuk sejalannya waktu dan sejarah bumi cukup panjang untuk mengakomodasi perubahan besar. Klasifikasi spesies sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan para peneliti menentukan kekerabatan berdasarkan penanda molekuler, mulai dari analisis presipitasi plasma darah pada pertengahan abad ke-20 hingga studi hibridisasi DNA-DNA oleh Charles Sibley pada tahun 1970-an yang mengarah pada teknik-teknik sequencing DNA. Hasil dari teknik-teknik ini menimbulkan perubahan revolusioner pada kategori taksonomi yang lebih tinggi, seperti filum dan kelas, sehingga mengakibatkan penyusunan ulang banyak cabang pohon filogenetik. Dan materi yang terakhir yaitu mekanisme. Teori evolusi diterima secara luas oleh kalangan ilmiah, namun teori evolusi tidaklah statistik sehingga masih banyak diskusi dalam kalangan ilmiah mengenai mekanisme yang mendasari proses evolusi. Yang pertama ada laju perubahan. Darwin dan penemunya memandang bahwa evolusi sebagai suatu proses yang perlahan dan gradual. Pohon evolusi didasarkan pada ide bahwa perbedaan yang mendalam pada spesies adalah hasil dari banyak perubahan kecil yang berakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Berbeda dengan katastropisme yang mengusung ide bahwa perubahan-perubahan mendadak memiliki sebab-sebab yang sekarang sudah tak dapat dilihat lagi, titik untuk perubahan-perubahan biologis. Kemudian yang kedua ada unit perubahan. Unit seleksi yang umum dalam evolusi adalah organisme. Seleksi alam terjadi karena sukses reproduktif suatu individu meningkat atau menurun dengan adanya suatu karakteristik yang diwarisi. Dan sukses reproduktif diukur dari banyaknya individu anak yang hidup. Pandangan organisme ini ditentang oleh berbagai biologiwan dan filsuf. Richard Dawkins mengusulkan bahwa banyak pemahaman dapat diperoleh bila kita melihat evolusi dari kacamata gen, yakni bahwa seleksi alam bekerja sebagai mekanisme evolusi pada gen maupun organisme. Ilmuwan lain memandang bahwa seleksi bekerja pada banyak level, bukan hanya organisme atau gen pada suatu level saja. Misalnya, Stephen Jay Gould menyebut adanya perspektif hierarki pada seleksi. I've been up all night, no sleep.